meluangkan waktunya membantu saya dalam tugas saya untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah ya. Salah satunya saya akan mewawancarai Ibu Yanti selaku kepala sekolah MI Muhajirin ya Bu. Nah, baik Bu, saya mulai dengan pertanyaan pertama Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu Yanti mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah yang merupakan dilema etika ataupun dilema bujukan moral? Baik, untuk mengidentifikasinya mudah saja ya. Jadi sesuatu itu dikatakan bujuk moral jika ada dua hal, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar maka dikatakan dilema etika seperti itu. Baik Bu Yanti ya. Selama ini bagaimana Ibu Yanti dalam mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama ketika kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu ya, yang sama-sama memiliki nilai kebaikan. Jadi begini, sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini, tentu saya mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Baik Yanti ya, kalau boleh saya simpulkan, jadi langkah pertama Ibu akan memanggil yang punya kasus ya Bu ya, atau masalah. Kemudian Ibu akan mengidentifikasikan masalah tersebut, mencari penyebab faktornya, apa sih penyebab masalah tersebut. Dan juga Ibu akan melakukan kolaborasi ya Bu ya, untuk mencari solusi agar masalah tersebut tidak merembet atau ke masalah yang lebih jauh ya Bu ya. Terutama Ibu mengutamakan prinsip musyawarah mufakat. Seperti itu Bu Yanti? Ya, seperti itu. Baik ya Bu Yanti ya. Nah Bu Yanti, kira-kira atau langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam menangani masalah-masalah yang ada di sekolah ini? Jadi seperti ini, langkah pertama yang saya ambil yaitu memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut, dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diteruskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi langkah atau prosedurnya pertama Ibu memanggil kedua belah pihak Bu ya, untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi, faktor penyebabnya. Kemudian Ibu akan mencari solusi-solusinya ya Bu ya, sehingga solusi ini terbaik untuk kedua belah pihak. Artinya tidak ada yang dirugikan, sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan. Seperti itu ya Bu Yanti ya. Betul Bu Erni. Nah, tadi Ibu sudah banyak menyebutkan langkah-langkah atau prosedurnya. Nah, kira-kira apakah ada langkah yang efektif dalam pengambilan keputusan ketika terjadi kasus atau masalah di sekolah Ibu? Begini, saya akan melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan dari kedua belah pihak. Bagus sekali Bu Yanti ya. Jadi langkah yang efektif itu Ibu akan memanggil kedua belah pihak untuk diberi bimbingan ya Ibu ya, bimbingan komprehensif ya, sehingga akan dari bimbingan ini akan ditemukan solusi-solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak ya, sehingga kedua belah pihak ini tidak merasa dirugikan ya Bu ya. Bagus sekali Bu Yanti ya. Nah baik Bu Yanti ya, tentunya dalam mengambil keputusan biasanya mengambil keputusan dalam kasus-kasus biasanya ada tantangan Bu ya. Nah menurut Ibu tantangan apa sih yang Ibu rasakan ketika Ibu menyelesaikan masalah-masalah atau kasus-kasus dilema yang ada di sekolah Ibu? Ya. Jadi selama saya menjadi kepala sekolah di MI Al-Muhajirin, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik
semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan dan positif dari semua warga sekolah. Berarti tantangan itu cukup berat Bu ya. Namun saya yakin Ibu dengan kompetensi Ibu mampu, karena Ibu orangnya suka berkolaborasi dengan guru-guru atau warga sekolah, sehingga tantangan sesulit apapun Ibu bisa atasi ya Ibu. Nah baik Bu ya. Dalam menyelesaikan masalah atau kasus dilema di sekolah Ibu, apakah ada jadwal tertentu Ibu akan menyelesaikan masalah tersebut, atau Ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempatnya, dan bagaimana sih cara Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya selaku kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan secara langsung, ya, dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak menimbulkan perselisihan yang baru, dengan melibatkan beberapa pihak, terutama dewan guru, memberikan pertimbangan dan masukan yang baik serta pengawas sekolah dan komite sekolah, tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Oh ya, jadi Ibu memang tidak memiliki jadwal waktu tertentu Bu ya dalam menyelesaikan masalah ketika ada masalah, namun Ibu langsung ketika ada masalah terjadi di tempat Ibu menyelesaikan masalah tersebut ya, dengan tujuan agar masalah ini tidak berlarut-larut Bu ya. Sangat bagus sekali ya Bu ya. Nah baik Ibu, dalam menyelesaikan masalah tentunya Ibu butuh seseorang atau faktor-faktor yang suka membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah. Ya, setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam bermusyawarah atau rapat dewan guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Ya, juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan atau kasus yang ada. Oh ya, baik Ibu ya. Jadi Ibu memang ada seseorang membantu Bu ya. Artinya Ibu selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru-guru Ibu ya, termasuklah pengawas ataupun komite. Artinya seluruh warga sekolah Ibu libatkan untuk membantu dalam penyelesaian masalah di sekolah Ibu ya. Baik Bu ya. Nah baik Ibu, tadi kita sudah bincang-bincang Bu ya mengenai bagaimana cara penyelesaian kasus atau masalah etika yang ada di sekolah Ibu. Kira-kira apa sih yang dapat kita ambil pembelajaran dari pengambilan keputusan masalah-masalah tersebut Ibu? Ya, jadi sebagai pemimpin di sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah, mufakat, dan membiasakan untuk bertanggung jawab atau setiap keputusan yang telah ditentukan karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian yang ada. Baik Ibu ya. Jadi saya simpulkan pembelajaran bisa kita petik dalam pengambilan keputusan. Pertama tentunya dalam mengambil keputusan kita harus perlu berkolaborasi Bu ya. Iya, tujuannya untuk mencari kata mufakat Bu ya. Kedua, kita harus memiliki tanggung jawab setelah kita mengambil keputusan. Nah untuk itu makanya perlulah adanya kerjasama yang baik antara warga sekolah dengan kepala sekolah. Seperti itu Ibu ya. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Yanti yang sudah memberikan waktu luangnya untuk saya wawancarai, sehingga saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 bisa menyelesaikan tugas saya. Saya akhiri Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti.